Apakah cukup kita beramal hanya untuk Allah? Maka kata para ulama, terkadang tidak cukup beramal hanya untuk Allah, tapi harus 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama lillah, yang kedua fillah, yang ketiga billah. 3 perkara. Lillah karena Allah, fillah di dalam keridhaan Allah, billah dengan pertolongan dan bantuan Allah. Itu namanya lillah, fillah, billah. Hidup kita harus 3 ini, sehingga kita tidak sia-sia dalam keletihan. Apa itu fillah? Kita sudah bilang. Apa itu lillah? Karena Allah. Tapi karena Allah kita harus fillah. Apa itu fillah? Di jalan yang Allah ridhoi. Kadang-kadang orang ada bilang seperti tadi, Ustadz, saya lillah Ustadz. Oke, kalau lillah, apa yang kau lakukan? Saya cari duit untuk anak dan untuk istri. Lillah Ustadz. Iya, lillah. Betul kau lillah? Iya. Tapi apakah fillah? Apakah di jalan Allah? Atau kau melakukannya di jalan selain jalan Allah? Dia bilang lillah. Kamu ibadah lillah? Lillah Ustadz. Lalu berapa rakaat kamu lakukan sholat subuh? 4 rakaat Ustadz. Diterima atau tidak 4 rakaat subuh? Kata dia, lillah saya Ustadz. 4 banyak, kamu 2, saya 4. Jangan bilang yang 2 aja diterima, apalagi yang 4, kata dia. Kamu gak fillah. Kamu gak di jalan Allah. Lah kan 4 lebih banyak dari 2, kata kita. Kata Allah, kata Rasul, beda. Maka lillah itu karena Allah juga harus dibangun di jalan Allah. Dia sedekah, Pak. Sedekahnya luar biasa. Setiap tetangganya dikasih sedekah sama dia. Kenapa kamu sedekah? Lillah. Masya Allah. Ada yang sakit dia kasih. Masjid butuh dia bangunkan. Jalan rusak dia bangunkan. Kenapa? Lillah. Dapat dari mana? Dapat uang korupsi. Itu fillah atau bukan? Ya bukan fillah namanya. Kamu harus lillah dan fillah. Kamu harus karena Allah dan di jalan Allah. Ketika kamu karena Allah tapi bukan di jalan dan diridhoi oleh Allah, terkadang jalanmu bukan karena Allah. Hanya kau mengklaim lillah padahal bukan fillah. Fillah artinya di dalam keridhaan Allah. Kita hidup lillah, tapi juga harus fillah di jalan Allah. Maka itu tidak cukup hanya mengatakan karena Allah, tapi kita juga harus mencari apakah Allah sukai dan ridhoi. Dan itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, ku tinggalkan kalian 2 perkara yang jika kalian memegang 2 perkara ini, kalian selamat dan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita harus capek kita karena Allah, tapi kita pun capek harus di jalan Allah. Kita harus hidup kita karena Allah, tapi hidup kita pun harus di jalan Allah. Fillah. Mana jalan Allah itu? Qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ya Muhammad, hadi sabili, ini jalanku. Jalan kemana? Jalan menuju Allah. Berarti orang yang lillah, hidupnya karena Allah, dia harus menempuh jalan yang jalan itu pun fillah, menuju Allah. Allah kabarkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju Allah. Maka katakanlah, Qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah ya Muhammad, ini jalanku. Berarti
orang harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia fillah. Kalau dia cuma cukup lillah tapi tidak fillah, belum tentu dia sampai kepada Allah. Atau kalau dia fillah, di jalannya Allah tuntun, yang diajarkan Rasulullah, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak sampai kepada Allah. Dua ini harus ada, lillah. Satu, murni karena Allah, fillah. Yang kedua, ada jalan dari Rasulullah yang Allah ridhoi. Dua jalan ini kadang-kadang berat ditempuh, bahkan sulit ditempuh, apalagi di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, min waraikum zamanu min waraikum zamanu sabir. Nanti akan ada di belakang kalian masa-masa dan zaman-zaman yang di sana sabar kalian. As-sabr fihi khairun. Kesabaran di zaman itu sangat baik bagi kalian. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, sayati zaman as-sabr ala dini kaqabd ala jamrah. Kata Rasulullah SAW, akan datang zaman orang yang sabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Siapa yang bisa sabar megang bara api? 2 menit? 3 menit? Gak bisa. Tapi harus dipegang. Kalau gak dipegang, dilepas, bakar diri. Akan datang zaman orang yang memegang agamanya seperti megang bara api. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang beramal di waktu itu, pahalanya ka'ajri khamsina syahida minkum. Orang yang beramal di waktu itu, pahalanya seperti orang yang beramal 50 para syuhada. Ya Allah, besar tidak? Besar. Maka yang ketiga, tadi yang pertama fillah, agar letih kita menjadi pahala lillah. Yang kedua fillah, ini yang ketiga. Agar letih kita menjadi pahala billah, dengan ba. Billah. Apa itu billah? Dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa menjadi orang yang sabar dalam agama dan menjadi orang yang baik dan istiqomah kalau bukan dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa untuk meninggalkan yang haram karena banyak godaan kalau bukan karena Allah yang nolong kita. Kita nggak bisa menjadi orang yang betul-betul lurus dalam agama dan sabar dalam agama kecuali ibadah kita ditolong oleh Allah. Maka dari itu, billah ini adalah minta tolonglah kepada Allah. Agar niat kita tetap terjaga, agar jalan kita tetap lurus, minta tolonglah kepada Allah. Ini rahasianya di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan. Apa itu surat Al-Fatihah? Allah katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah dan menyembah. Lillahi fillah. Ibadah itu lillah karena Allah dan harus di jalan Allah. Iyyaka na'budu itu berarti lillahi fillah, karena Allah di jalan Allah. Iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta tolong, billah. Jadi surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah hidupmu lillahi fillahi billah. Jadikanlah hidupmu untuk Allah, di jalan Allah, dan minta tolong kepada Allah. Kenapa dikaitkan minta tolong di sini? Dikaitkan dengan ibadah. Biasanya kita minta tolong dalam perkara-perkara yang kita anggap bikin celaka kita. Tapi kenapa di sini minta tolong dalam ibadah? Karena untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan agar kita tetap siratal mustaqim, lurus jalan kita, tidak akan mampu kecuali Allah yang tolong kita. Maka itu Rasulullah SAW atau bahkan orang-orang soleh di Quran, ini orang soleh di Quran ini, yang berdoa kepada Allah, Nabi yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami. Apakah ini doa orang pemaksiat atau doa para nabi? Doa nabi. Yang minta doa ini bukan pelaku maksiat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Nabi minta doa supaya diberikan kelurusan hati dan kekokohan jiwa. Itu Nabi. Lah kalau kita sekarang, yang kiri kanan ujian di mana-mana. Yang kiri kanan fitnah di mana-mana. Yang kiri kanan terkadang syahwat di mana-mana. Lalu bilang, saya mah bisa ngadapin sendiri. Belum tentu. Maka itu Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, salah satu doa yang selalu dipinta oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu doa yang selalu dipinta oleh Rasulullah SAW dan dia terus mengulang doa ini. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wa tsabbit, ya Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu dan kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini doanya siapa? Doanya Nabi. Doa Nabi Muhammad SAW. Yang matanya terjaga, yang telinganya terjaga, yang lisannya terjaga, yang ibadahnya sempurna. Minta sama Allah, tolong aku kokohkan imanku. Kalau begitu kita zaman sekarang lebih butuh lagi dengan billah. Minta tolong kepada Allah.